Perkenalkan, nama saya Stanislaus Kristo dari kelas pagi A2, NIM 1710416447. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Raimundo Sieri mengenai perbandingan dari 3 jurnal yang telah di-download di mata kuliah seminar semester 6 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Baik, langsung saja ke hasil penelitian dari perbandingan antara 3 jurnal tersebut. Jurnal yang pertama hasil penelitiannya mempengaruhi serentak gaya kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan suportif, dan gaya kepemimpinan partisipatif terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai tabel dengan X sama dengan 0,5 adalah sebesar 2,77 jika nilai F dihitung pada tabel 42 dibandingkan dengan tabel, maka F dihitung lebih besar daripada tabel, yakni 6,140 lebih besar dari 2,77. Selain itu juga dapat dinilai signifikannya sebesar 0,001, yang dimana nilai signifikan kurang dari X sama dengan 0,05. Sehingga hal ini dapat disimpulkan jika pengaruh secara bersama-sama simultan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Titik 2. Analisis koefisien determinasi nilai R square sejumlah 0,265. Hal ini diartikan ketika variabel mempunyai pengaruh 2,5% pada kinerja karyawan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Untuk hasil penelitian pada jurnal yang kedua ialah hasil analisis deskriptif. Hasil distribusi frekuensi dari tiap tabel variabel dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi variabel gaya kepemimpinan instruksi X1, item rata-rata penjelasan tentang pekerjaan 4,08. Pemberitahuan cara pengerjaan 3,92. Laporan teratur dan runtun 3,87. Penyelesaian laporan tepat waktu 3,91. Min 3,94. Sumber data primer diolah pada tahun 2016. Dari keempat item secara keseluruhan dapat disimpulkan karyawan pada divisi Human Research Manajemen, Kompensasi dan Benefit PT Freeport Indonesia meyakini bahwa kepemimpinan instruksi cenderung tinggi. Gaya kepemimpinan instruksi diberikan perusahaan terhadap karyawannya berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja. Hal ini dibuktikan dari min yang diperoleh dari keempat variabel tersebut, yaitu 3,94 yang berada pada kategori tinggi. Berikutnya pada tabel 2, frekuensi variabel gaya kepemimpinan konsultasi X2, item rata-rata penempatan tujuan dalam setiap pekerjaan 4,02, terbuka untuk berdiskusi dengan bawahan. 4,11 pemberitahuan harapan terhadap pekerjaan. 3,91 dukungan terhadap usaha-usaha bawahan dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan 4,06 min 4,02. Sumber data primer diolah pada tahun 2016. Dari keempat item secara keseluruhan dapat disimpulkan karyawan pada divisi Human Research Management, Kompensasi dan Benefit PT Freeport Indonesia meyakini bahwa gaya kepemimpinan konsultasi cenderung tinggi. Gaya kepemimpinan konsultasi yang diberikan terhadap karyawan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja karyawan. Untuk selanjutnya, hasil penelitian yang terdapat pada jurnal 3. Pada hasil uji normalitas, nilai yang didapatkan
pada variabel kinerja karyawan yaitu nilai P sama dengan 0,077 yang berarti bahwa data tersebut memiliki sebaran yang normal. Buka kurung, P lebih besar dari 0,050 tutup kurung. Kemudian pada variabel gaya kepemimpinan memiliki sebaran data normal sebesar P sama dengan 0,200. P lebih besar dari 0,050. Hasil uji asumsi linearitas menunjukkan pada variabel gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan mendapatkan hasil linearity F sama dengan 1,233. F dihitung lebih kecil dari F tabel dan P sama dengan 0,254 lebih besar dari 0,50. Hipotesis dalam penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Instalasi pengolahan air PDAM Kota Samarinda. Hasil uji asumsi linearitas menunjukkan pada variabel gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan mendapatkan hasil linearity F sama dengan 1233. F dihitung lebih kecil daripada F tabel dan P sama dengan 0,254 lebih besar dari 0,050. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil uji regresi linear dengan hasil F sama dengan 35,738. Adjust R2 sama dengan 0,298 dan P sama dengan 0,000 yang menunjukkan hubungan signifikan karena P lebih kecil daripada 0,05 sedangkan 0,000 lebih kecil daripada 0,050. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian diterima, yaitu terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, persamaan dari ketiga jurnal tersebut dari segi hasil penelitian dari tiga jurnal tersebut. Persamaan dari ketiga jurnal tersebut ialah dari ketiga artikel jurnal di atas diperoleh hasil yang sama, menjelaskan seberapa pentingnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap tingkat kinerja karyawan. Perbedaan dari ketiga jurnal tersebut ialah yang pertama, jurnal 1, hasil penelitian lebih sedikit jika dibandingkan dengan jurnal 2 dan 3, serta lebih dominan dibandingkan jurnal 3. Jurnal 2, hasil peneliti lebih banyak serta lebih dominan dibandingkan dengan jurnal 3. Jurnal 3, hasil penelitian lebih banyak dari hasil penelitian jurnal 1 dan jurnal 1 tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan hasil penelitian jurnal 2 serta hasil penelitian jurnal 3 tidak dominan. Berikutnya kesimpulan. Secara serentak, ketiga variabel mempunyai pengaruh yang penting terhadap Y. Yang penting, kinerja karyawan dapat meningkat apabila pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan direktif, suportif, dan partisipasif. Yang kedua, pemimpin direktif berpengaruh yang signifikan terhadap Y secara mandiri. Artinya, ketika pemimpin memberikan perintah yang tegas kepada bawahan agar melakukan tugasnya. Yang ketiga, secara mandiri, kepemimpinan suportif tidak mempunyai pengaruh pada Y, yang berarti jika pemimpin memberikan banyak dukungan dari materi maupun moral untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang
4. Kepemimpinan partisipasif tidak mempunyai pengaruh pada Y, yang artinya pemimpin memberikan peluang pada bawahan untuk memuat keputusan di perpustakaan yang terdapat pada jurnal 1. Berikut selanjutnya ialah kesimpulan yang terdapat pada jurnal 2. Pengaruh secara simultan bersama-sama tiap variabel bebas terhadap kinerja karyawan dilakukan dengan pengujian F, tes, dari hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai F dihitung sebesar 16,814. Sedangkan F tabel A sama dengan 0,05 dibagi DB regresi sama dengan 4. DB residual sama dengan 48 adalah sebesar 2,565. Hal tersebut berarti F dihitung lebih besar dari F tabel sehingga HO ditolak dan HA diterima, yang berarti variabel bebas gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel kinerja karyawan yang dapat diterima. Yang kedua, pengaruh secara parsial variabel bebas gaya kepemimpinan instruksi, gaya kepemimpinan konsultasi, gaya kepemimpinan partisipasi, dan gaya kepemimpinan delegasi terhadap kinerja karyawan yang dilakukan dengan pengujian atau tes berdasarkan pada hasil uji. Didapatkan bahwa terdapat 4 variabel yang mempengaruhi signifikan kinerja karyawan, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel lainnya. Maka variabel gaya kepemimpinan konsultasi mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan pada divisi Human Research Management, Kompensasi dan Benefit PT Freeport Indonesia. Untuk kesimpulan yang terdapat pada jurnal 3 yaitu yang pertama, bagi subjek peneliti dalam meningkatkan gaya kepemimpinan yang baik dan pada atasan disarankan adanya kerjasama antara pimpinan dan karyawan untuk saling mendukung agar terciptanya kinerja karyawan yang baik, sehingga hal ini dapat berdampak yang positif bagi memajukan dan mengembangkan perusahaan agar lebih baik dari sebelumnya. Diharapkan subjek yang memiliki kinerja yang cenderung rendah dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif, sehingga akan meningkatkan kinerja itu sendiri, seperti hasil wawancara akhir yang dilakukan pada salah satu objek penelitian. Yang ketiga, bagi pemimpin diharapkan untuk tetap mempertahankan gaya kepemimpinannya sesuai dengan harapan karyawan, sehingga terdapat hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke persamaan dari kesimpulan 3 jurnal tersebut, ialah dari ketiga jurnal di atas memberikan pengaruh positif serta signifikan dalam pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Untuk perbedaannya, jurnal 1 menjelaskan kemandirian sikap sifat dari seorang sosok pemimpin, sedangkan jurnal 2 lebih menjelaskan secara terperinci tentang gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Untuk perbedaan yang ketiga, jurnal 3 menjelaskan kerjasama antara pimpinan dan karyawan guna meningkatkan kinerja karyawan. Saran, kita masuk pada saran yang terdapat pada 3 jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada jurnal 1, penerapan gaya kepemimpinan yang tepat sangatlah penting guna meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan organisasi. Kedua, gaya kepemimpinan direktif telah berjalan dengan baik dan tentunya perlu ditingkatkan lagi, mengingat pentingnya sikap pimpinan untuk memberikan penjelasan dan instruksi yang jelas kepada karyawannya akan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, sebaiknya gaya kepemimpinan sportif dan gaya kepemimpinan partisipasif juga diterapkan oleh pemimpin, karena
ketika pemimpin dapat menciptakan suasana bersahabat kepada para karyawan akan menjadi suasana kerja yang harmonis dan menyenangkan. Pemimpin juga perlu berpartisipasi dalam komunikasi kepada karyawan agar pemimpin dapat mengetahui apa keluhan dan keinginan dari karyawan dalam melakukan pekerjaan. Untuk saran yang terdapat pada jurnal 2 ialah mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu variabel kemampuan, ability, dan motivasi. Saran yang terdapat pada jurnal 3 yaitu diharapkan subjek yang memiliki kinerja yang cenderung rendah dan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif sehingga akan meningkatkan kinerja itu sendiri. Seperti hasil wawancara akhir yang dilakukan pada salah satu subjek penelitian, bagi pemimpin diharapkan untuk tetap mempertahankan gaya kepemimpinannya sesuai dengan harapan karyawan, sehingga terdapat hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian kita masuk ke persamaan dari ketiga saran, persamaan dari setelah saran dari 3 jurnal tersebut. Untuk persamaan ketiga jurnal tersebut ialah ketika jurnal di atas sama-sama menginginkan gaya kepemimpinan yang baik guna meningkatkan kinerja karyawan. Untuk perbedaannya, jurnal 1 lebih mengharapkan gaya kepemimpinan yang dominan terhadap kinerja karyawan. Jurnal 2 sebagai acuan untuk pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan jurnal 3 menginginkan gaya kepemimpinan yang dominan terhadap kinerja karyawan. Untuk selanjutnya kita masuk pada daftar pustaka. Daftar pustaka yang terdapat pada jurnal 1 ialah digunakan pada daftar pustaka pada jurnal 1 digunakan ada 13 referensi. Menggunakan ada 12 buku sebagai referensi. Menggunakan jurnal sumber internet ada 1 referensi. Untuk jurnal kedua, daftar pustaka yang digunakan ada 11 referensi. Menggunakan 11 buku referensi. Daftar pustaka yang digunakan ada yang terdapat pada jurnal 3 ialah daftar pustaka yang digunakan ada sebanyak 10 referensi. Menggunakan buku ada 8 referensi. Menggunakan jurnal sumber internet ada 2 referensi. Persamaannya ialah ketiga jurnal di atas sama-sama menggunakan referensi dari buku. Untuk perbedaannya, jurnal 1 memiliki 13 referensi, jurnal 2 memiliki 11 referensi, jurnal 3 memiliki 10 referensi. Jumlah referensi yang digunakan ketiga jurnal ini berbeda-beda. Demikian untuk perbandingan dari ketiga jurnal dalam mata kuliah seminar ini. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu penutup. Langsung saja kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ketiga artikel jurnal ini. Yang pertama itu berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi kualitas kinerja karyawan. Yang kedua, berdasarkan kerangka pemikiran yang diajukan dan bukti kebenaran dalam penelitian ketiga jurnal ini adalah gaya kepemimpinan yang dipengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya saran. Yang pertama, untuk penulis selanjutnya lebih memperhatikan tata cara penulisan yang benar. Yang kedua, harus mengikuti paduan pembuatan jurnal yang benar. Yang ketiga, mengoreksi kembali jurnal yang dikerjakannya. Yang keempat, dalam pendahuluan harus memaparkan masalah yang diangkat dari topik yang ingin diambil. Yang kelima, melakukan kajian yang mendalam agar bisa menambah wawasan penulis, tetapi harus sesuai dengan topik yang diambil. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan,
Mohon maaf, terima kasih.